Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan belajar cara menggunakan Microsoft Word dan shortcut yang sering digunakan untuk Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2016. Kita buka terlebih dahulu Microsoft Word 2016-nya. Pada Microsoft Word, terdapat berbagai tampilan dengan berbagai template ketika pertama kali membukanya. Pada menu Home, kita dapat memilih blank dokumen untuk membuka dokumen baru. Nah, di sini udah terlihat layar tampilan Microsoft Word. Kita bisa dapat mengatur margin di Microsoft Word. Margin dapat dibedakan jadi 4, yaitu margin atas, margin bawah, margin kanan, dan margin kiri. Sebagai contoh, kita ingin mengatur margin dengan ukuran atas 3 cm, ukuran bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Caranya yaitu klik layout, kemudian klik icon pada page setup. Setelah itu, pada margins, kita dapat mengubah ukuran sesuai keinginan. Misalkan untuk atas 3 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm. Kemudian klik OK. Selanjutnya, mengubah ukuran kertas. Untuk mengubah ukurannya, silakan kita gunakan menu layout, kemudian klik size, dan pilih ukuran yang diinginkan. Tidak semua ukuran kertas tertera pada menu size. Untuk mengubah sesuai keinginan kita, kita dapat menggunakan more paper size dan masukkan ukuran yang diinginkan. Misalkan lebarnya mau 21 cm, tingginya 27 cm. Kemudian klik OK. Selanjutnya, mengatur orientasi kertas. Untuk mengubah orientasi kertas, kita dapat pilih pada menu layout, kemudian klik orientation, dan pilih orientasi yang kita inginkan. Bisa portrait ataupun landscape. Selanjutnya kita akan mencoba mengetik di Microsoft Word ini. Nah, misalkan kita udah selesai mengetik dan mau ganti jenis dan ukuran font. Kita dapat memblok semuanya. Kemudian pilih menu Home. Kemudian kita dapat mengubah jenis font di sini. Jenis fontnya di sini, misalkan kita mengubah jadi Times New Roman. Di sini ada berbagai pilihan, ada Copper Black, Calibri, Algarian, dan seterusnya. Kita pakai yang Times New Roman. Kemudian kita dapat mengubah ukuran fontnya, mulai dari 8, 10, 12, dan seterusnya. Misalkan kita mau pakai yang 12. Nah, selanjutnya mengatur jarak spasi. Jarak spasi pada Microsoft Word terbagi atas 3, yaitu spasi antar karakter, spasi antar kata, dan spasi antar kalimat. Karena kita udah menuliskan teks atau kata di sini, maka kita akan blok terlebih dahulu semuanya. Kemudian yang pertama kita akan mengatur spasi antar karakter. Spasi antar karakter itu maksudnya jarak antar huruf dalam satu kata. Caranya yaitu pilih menu Home, kemudian pilih icon pada font, kemudian klik Advance, kemudian bisa kita pilih pada menu spacing, ada normal, expanded, atau cadence.
Kalau untuk yang expanded, berarti spasinya akan diperluas. Kalau untuk yang condensed, itu spasinya akan dirapatkan. Misalkan kita pilih yang expanded, klik OK. Nah, dapat dilihat bahwa jaraknya itu jauh. Kemudian untuk mengatur spasi antar kata, itu hampir sama kayak yang spasi antar karakter. Caranya itu pilih menu Home, kemudian klik icon pada font, pilih Advanced. Nah, kita lihat di scale, mulai dari 33% sampai 200%. Nah, semakin besar nilainya, maka akan semakin diperbesar, makin renggang jaraknya. Semakin kecil maka semakin sempit, semakin kecil jaraknya. Misalkan kita mau yang 150%. Klik OK. Nah, dapat dilihat bahwa jarak antar kata dalam kalimat ini semakin besar, semakin renggang. Kalau kita mau mengecilkan, semakin merapatkan, pilih Home, Font, kemudian pilih yang 80% misalkan, kemudian klik OK. Nah, jaraknya semakin kecil. Kita coba lagi ke normal. Selanjutnya, mengatur spasi antar kata. Mengatur spasi antar kata itu maksudnya itu spasi atau jarak antar kata dalam kalimat. Ini bisa kita blok terlebih dahulu semuanya, kemudian kita pada klik menu Home, kemudian di sini bisa juga line spacing, klik di sini, bisa pilih yang 1, 1,5, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3, dan seterusnya. Semakin besar maka jarak antar barisnya juga semakin jauh. Kalau semakin kecil nilainya maka jarak antar barisnya semakin dekat. Misalkan kita mau pilih yang 1,5. Klik yang 1,5. Nah, dapat dilihat seperti ini. Kemudian kita akan mencoba membuat tabel. Untuk membuat tabel, klik menu Insert, kemudian klik icon tabel. Nah, untuk memasukkan jumlah kolom atau jumlah baris yang kita inginkan, klik Insert Tabel. Kemudian masukkan jumlah kolom yang kita inginkan di number of columns. Misalkan kita mau buat kolomnya 6, row barisnya 7. Kemudian klik OK. Dapat dilihat bahwa ada tabel dengan kolom 6 baris 7. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar pada dokumen. Pada Microsoft Word, kita bisa menambahkan gambar dalam format JPG, PNG, BMP, bahkan GIF sekalipun. Untuk menambahkan gambar, klik menu Insert, kemudian klik Pictures, lalu pilih gambar yang akan digunakan. Jika kita ingin menggunakan gambar dari laptop yang sudah tersimpan di laptop kita, klik yang This Device. Kemudian pilih salah satu gambar, pilih gambar yang ingin dimasukkan. Misalkan ini, klik, kemudian klik Insert. Nah, dapat dilihat ada gambar di sini, udah tertera gambar. Kita juga bisa membesarkan atau mengecilkan gambar. Selain itu, kita juga bisa mengcrop gambarnya. Sekarang kita coba crop dulu. Klik
klik pada menu picture format, klik yang crop. Nah, kita bisa crop sini, bisa crop. Akan kita coba crop dulu dan enter. Nah, dapat dilihat bahwa gambar tersebut sudah crop. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat kolom. Nah, kita bisa membuat kolom dengan lebar yang sama maupun dengan lebar yang berbeda. Pertama kali kita coba dulu untuk yang membuat kolom dengan lebar yang sama. Caranya yaitu blok, teks, atau kalimat, ataupun paragraf yang ingin dibuat menjadi kolom. Kita blok dulu. Kemudian klik menu layout. Klik tombol columns. Maka akan ada pilihan jumlah atau jenis kolom yang tersedia. Ada 2 ataupun 3 kolom. Jika ingin membuat lebih dari 3 kolom, maka kita bisa menggunakan opsi More Columns. Kita klik. Nah, di Number of Columns, kita bisa menginput jumlah kolom yang kita inginkan. Misalkan kita mau bikin 2 kolom. Klik 2. Kemudian, oke. Nah, dapat dilihat bahwa di sini sudah ada 2 kolom dengan lebar yang sama. Nah, misalkan kita ingin membuat kolom dengan lebar yang berbeda antara kolom yang satu dan kolom yang lain itu ukurannya tidak sama. Jadi kita blok dulu yang kita ingin, teks yang kita inginkan tuh jadiin kolom. Kemudian pilih menu layout, klik columns, kemudian klik more columns. Kita pilih 2, misalkan kolomnya 2, kita pilih, dan kita uncentang atau tidak uncentang yang ini, equal column width. Nah, misalkan kolom pertama kita ingin lebarnya 5 cm. Kolom kedua lebarnya 7,73 cm. Kemudian klik OK. Nah, dapat dilihat bahwa perbedaan antara yang paragraf 1 dan paragraf 2. Paragraf 1 kolomnya memiliki lebar yang sama, sedangkan paragraf 2 kolomnya memiliki lebar yang berbeda. Nah, selanjutnya di Microsoft Word itu terdapat berbagai macam shortcut yang dapat mempercepat kita dalam mengoperasikan Microsoft Word. Shortcut yang sering digunakan contohnya itu Ctrl+O. Itu digunakan untuk membuka dokumen. Kan kita ingin buka dokumen tentang ini, materi poster program bank sampah. Nah, kemudian selanjutnya ada juga membuat dokumen baru, yaitu Ctrl+N. Nah, akan muncul dokumen baru. Selanjutnya, untuk memblok semua kita bisa menggunakan Ctrl+A. Selanjutnya, untuk kita ingin menebalkan huruf atau kalimat, bisa Ctrl+B. Untuk teksnya biar miring, bisa Ctrl+I. Dan untuk ada garis bawahnya bisa Ctrl+U. Misalkan ini kita ganti ke 1 lagi. Kita kembalikan ke 1.
Nah, misalkan pengertian bank sampah ini kita ingin letaknya di tengah, bisa menggunakan Ctrl E. Kalau untuk rata kiri bisa Ctrl L. Kalau rata kanan bisa Ctrl R. Dan kita ini mau ngetik sesuatu di sini. Dan kita ingin membatalkan tindakan sebelumnya, itu bisa Ctrl Z. Dan kalau kita ingin mengulangi tindakan sebelumnya, kita juga bisa Ctrl Y. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.